Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
adalah penolong yang setia. Di saat tidak ada jalan sekalipun, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap apa yang menjadi pergumulan kami taruh dalam tangan Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, kami akan bawa pujian kami yang terbaik, membawa penyembahan kami hanya untuk satu nama, nama Yesus yang berkuasa. Dan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Yes. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau tenang dalam hadirat Tuhan karena kita tahu Tuhanlah hadir di sini.
saat ini di tempat ini. Dan kami merasakan kasih-Mu Yesus. Oh, layaklah Engkau Tuhan. Sebebas-bebasnya kami izinkan Tuhan Engkau bergerak, Engkau beracara pagi ini Tuhan. Sebab pagi ini hanya tentang Engkau dan hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan akan kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak mampu tanpa kasih-Mu Yesus. Kami berserah dan kami izinkan Roh Kudus Engkau bekerja seluas-luasnya. Engkau yang memenuhi setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang bergerak, Engkau yang beracara. Sebanyak
dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja. Engkau duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan hebat ku kagum akan Engkau Tuhan. Sebab namamu kudus, namamu mulia. Holy, holy is the Lamb, holy is the Lamb. Sama-sama katakan, ya segala pujian bagimu, sedap nafas surga bumi kan berseru, kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus.
Tuhan. Saya mau menyapa semua yang ada di sini. Shalom. 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 Siapa yang sepanjang minggu kemarin diberkati oleh Tuhan? Mari kita lambaikan tangan. Saudara tetap percaya bahwa minggu-minggu yang akan datang kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena Allah kita Allah yang terbesar dan mulia. Amin. Hey, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Come on, semua katakan. Yes. Biarlah
Mari singer katakan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Sama-sama kita katakan. Hey! Kau terbesar dan mulia, ajak semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
kuasa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, saya mau bilang firman Tuhan adalah satu-satunya cahaya di setiap langkah kita. Amin. Amin. Sepasti mentari bersinar gitu juga janji Tuhan buat kita semua. Meskipun kita mengalami masalah, meskipun kita memperoleh badai kehidupan, tapi kami yakin Tuhan, Engkau turut bekerja buat kita. Amin. Terima kasih Tuhan.
kasih kemenangan. Terima kasih Tuhan. Yes. Di mana Engkau hadir, mujizat pasti terjadi. Amin. Waktu Engkau datang ke Kana, air berubah menjadi anggur. Amin. Kalau ada di antara kami yang datang hari ini dengan hidup yang sangat-sangat putus asa, artinya kami seperti air yang tawar. Tuhan sanggup mengubah menjadi hidup yang penuh gairah kembali, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, yang memberikan kesukaan bagi banyak orang. Tuhan pasti pulihkan kami. Amin. Ketika Engkau pergi ke kolam Bethesda, orang yang 38 tahun lumpuh berjalan hanya oleh perkataanmu. Kalau kami ada yang takut karena melangkah, kami tidak punya kepastian, kami lumpuh secara rohani, sembuhkan lumpuh kami sehingga kami boleh berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau ada di antara kami yang khawatir tentang hari esok, kami buta seperti Bartimeus, jelikan mata kami supaya kami bisa melihat pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus. Betapa dalam, betapa lebar, betapa luas kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami, dan kami akan meraih semua janji-janji Tuhan karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan sudah duduk. Terima kasih sehingga Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya pernah menyampaikan buat saudara bagaimana di tengah-tengah persoalan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan tadi pagi saya sudah berbicara tentang bagaimana Tuhan pergi ke Yeriho. Yeriho adalah satu kota yang sangat rendah di muka bumi, the lowest city in the world, karena Yeriho itu berada 400 meter di bawah permukaan laut. Dan Yerusalem itu ada 800 meter di atas permukaan laut, jadi selisih antara Yerusalem dengan Yeriho itu 1200 meter. Jadi perbedaan suhu itu bisa 12 derajat ya. Jadi kalau di Yeriho misalnya 30, saudara tinggal kurang 12 itu suhu di Yerusalem. Karena tiap kali saudara naik 100 meter, saudara akan mengalami penurunan suhu 1 derajat ya. Jadi saya hitung-hitung kalau nggak salah angkasa tuh kurang lebih 300 meter dari Dok 5 gitu ya, atau dari pantai. Karena kalau saya naik dari Dok 2 dengan suhu 29 sampai di atas bisa selisih 3 derajat, berarti kurang lebih 300 meter ya. Saya belum pernah ukur secara pasti, tapi kira-kira kita bisa dapat gambaran seperti itu. Setiap kali saudara mendaki 100 meter, suhu pasti turun 1 derajat saudara ya. Jadi kalau saya naik dengan 28, kurang 3 saja, di atas bisa 26 saudara ya, 27, 26, kadang 25 ya. Ada saat dimana kalau hujan itu bisa 22 saudara ya, 22 cukup dingin. Nah, saya berkata bahwa konfirmasi yang dilakukan oleh Tuhan adalah di dalam Mazmur 139, di mana ketika kita berada dalam titik nadir terendah, dunia orang mati adalah titik nadir terendah, di sana pun Tuhan ada. Jadi saya mau berkata buat saudara, saudara rasa atau tidak rasa di tempat di mana saudara berada saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan Dia ingin pulihkan. Dia pergi ke Yeriho, kota terendah, dan dia harus turun sampai 400 meter di bawah permukaan laut. Kalau saudara mandi di laut mati, maka saudara akan bertemu beberapa bar atau warung-warung dengan tulisan the lowest bar in the world ya. Kenapa tidak ada bar yang paling rendah di muka bumi selain di tempat itu? Lalu kalau ada ibu-ibu yang belanja tentang kosmetik yang ada di laut mati, ada 2 merek yang terkenal. Yang satu Ahaf itu bahasa Ibrani artinya cinta atau love ya. Lalu yang kedua adalah minus 417, artinya mineral-mineral yang ada di kosmetik itu diambil dari laut mati dalam kedalaman 417 meter di bawah permukaan laut. Nah sekarang ini tiap tahun laut mati turun 1 meter ya. Tiap tahun dia pasti turun 1 meter. Jadi kalau saudara datang tahun ini di sini dia punya bibir pantai ya, saudara akan datang tahun depan sudah 1 meter lebih rendah lagi. Jadi tiap tahun turun. Kenapa 2 negara nyedot air ini, air dari laut mati ini? Karena mineralnya banyak ya, potasium, magnesium, garam dan sebagainya, sangat-sangat kaya saudara ya, sangat-sangat kaya. Dan kalau saudara, kemarin saya singgung sedikit di doa pagi jam 5 di setiap hari Sabtu, bahwa sekarang ada proyek raksasa di mana mereka akan alirkan air dari Laut Merah yang ada di Teluk Akaba. Teluk Akaba itu menurut nama satu kota yang ada di Yordania, tapi itu sebetulnya pelabuhan di mana Salomo dulu mengirim barang-barang atau kapal-kapal datang berlabuh di pelabuhan namanya Elat ya, pelabuhan Eliat atau Elat di Alkitab ada, dan itu 400 meter di atas, tinggal tusuk pipa, dia mengalir pakai energi potensial, nggak usah pakai dinamo, lucur langsung sudah ya, lucur langsung. Kita lihat ini proyek yang luar biasa. Tetapi di dalam
doa kemarin saya menyinggung tentang Yehezkel 47 bahwa nanti sungai yang mengalir dari Bait Suci pergi ke Araba Yordan di Laut Asin, maka ada kehidupan. Kenapa disebut Dead Sea atau laut mati? Karena tidak ada kehidupan. Kadar garamnya 7 kali daripada laut biasa. Sudah tidak akan dapat Johnson di sana, sudah tidak akan dapat motor laut di sana. Kenapa? Hancur pasti ya, karena kadar garam tinggi sekali. Dan setiap kali rombongan Indonesia kalau mau turun ke Laut Mati, ada announce dari loudspeaker besar. Tolong jangan seperti kolam renang ya, jangan seperti di Indonesia. Kita kalau terjun di Dok 2 kan langsung bir, di sana nggak boleh. Turun pelan-pelan, kenapa? Kadar garamnya tinggi, kalau kena di mata bisa buta sementara. Makanya di pinggir bibir pantai itu mereka siapkan air tawar untuk basuh mata kita kalau memang kemasukan garam di Laut Mati. Tinggi sekali, sampai rasa pahit kalau masuk di bibir. Jadi bukan berenang kayak begini, tidak, cuma datang pelan-pelan gitu ya. Lalu mulai mengapung karena saking tinggi kadar garam, sudah bisa tidur. Nah, Laut Mati ini hanya menerima dari Sungai Yordan. Sungai Yordan ada 2 bagiannya, sebelum Danau Galilea dan sesudah Danau Galilea. Jadi yang mengalir dari utara di bawah kaki gunung Hermon, saudara ya, di Dan itu ya, makanya Dan itu Jordan, mengalir dari Dan. Suku Dan itu ada di bawah Sungai Yordan itu, saudara. Di apa? Ke gunung Hermon. Salju-salju yang mencair di atas gunung Hermon itu ditulis dalam Mazmur 133 seperti embun dari gunung Hermon ya. Jadi ketika musim dingin itu tempat yang penuh salju sekali, tebal sekali. Lalu ketika salju-salju itu mencair, dia masuk ke sela-sela batu, dia masuk ke selama jadi mata air namanya Banias. Di tempat itu Tuhan bertanya kepada murid-murid menurut kata orang, siapa aku ini? Itu namanya Kaisarea Filipi. Karena ada 2 Kaisarea, ada Kaisarea Maritima. Kaisarea Maritima itu yang di pinggir laut yang Paulus ditahan di sana, sudah ya. Lalu ini Kaisarea yang ada di bawah Gunung Hermon, itu namanya Kaisarea Filipi. Menurut kata orang, siapa aku? Menurut survei, siapa aku? Ya, mereka berkata Elia, dan Tuhan tidak tersinggung walaupun Elia itu adalah anak buah atau kacungnya Tuhan. Tuhan tidak keluarkan biaya untuk perbaiki nama baik. Sudah tidak perlu perbaiki nama baik, sudah Tuhan yang akan pulihkan. Sudah tidak perlu keluar biaya untuk perbaiki. Masa dong bilang saya begitu? Tidak usah. Nah, saudara-saudara, lalu dia mengalir dari bawah sungai Gunung Hermon itu menuju ke Danau Galilea. Masuk ke Danau Galilea, danau dengan beberapa nama, Genesaret, Galilea, ya. Lalu turun dan keluar dari Danau Galilea, mengalir lagi ke Laut Mati. Sampai di Laut Mati stop di sana, saudara ya. Jadi Laut Mati ini hanya menerima. Orang kalau cuma terima-terima jadi mati. Danau Galilea ada kehidupan karena mengalirkan. Saudara, mengalirkan berkat, mengalirkan kehidupan ya. Ketemu orang ucapkan berkat ya. Jangan seperti orang Ambon kalau ketemu, beta kira saya mati, saudara ya. Makanya banyak yang mati duluan. Kenapa? Karena mati hidup dikuasai oleh lidah, saudara ya. Jangan ucapkan hal-hal yang buruk, ucapkan berkat. Ada seorang psikiater ahli dokter jiwa, saudara, satu waktu dia urus orang jiwa, orang-orang sakit jiwa, dan banyak orang yang mengamat dia ini, jangan-jangan Bapak ini bisa gila juga karena urus orang gila terus. Lalu ada wartawan yang tanya, Bapak, apa yang terjadi seandainya satu waktu Bapak mengalami kegilaan? Dia berkata begini, saya akan mengobati orang yang lebih gila dari saya. Nah, kalau semangatnya melayani seperti itu tidak pudar, kita juga tidak akan pudar untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman saudara bersama dengan Tuhan itu akan bisa menjadi investasi bagi generasi kita yang datang. Kalau saudara baca kitab Mazmur, hampir seluruh Mazmur ditulis dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Dikejar-kejar musuh, papa mantu mau bunuh berapa kali, ya, dikejar-kejar orang, saudara-saudara, dan itu lahirlah Mazmur yang memberkati kita sampai hari ini. Jadi saudara-saudara, pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan itu bisa menjadi kekuatan bagi generasi kita. Saya berikan contoh. Saudara mungkin pernah mendengar tentang pengajaran hati Bapa. Bagaimana Bapa itu mengasihi, bagaimana Bapa itu mengampuni, bagaimana Bapa itu yang berjuang bagi anak-anaknya. Nah, ada satu pendeta yang mengalami satu keadaan yang sangat tidak mengenakan. Dia seorang hamba Tuhan yang cukup berjuang keras untuk punya kendaraan bermotor ya, karena untuk punya mobil. Dia berdoa cukup lama. Biasanya orang kalau punya barang yang hasil berdoa, hasil perjuangan itu sangat disayang ya saudara ya. Sangat dirawat dan sangat disayang. Nah, satu waktu Tuhan jawab doanya, dia bisa beli mobil. Dan dia sudah punya anak usia 6-7 tahun laki-laki yang juga ikut bersuka cita. Nah, Bapak ini saking sibuk pelayanan, sampai kadang-kadang mobilnya lupa dibersihkan. Saudara, dia sangat sayang mobil ini. Lalu satu ketika dalam kesibukan pelayanan, dia harus pulang ke rumah untuk ganti koper dan siapkan berkas-berkas, siapkan ayat-ayat atau siapkan Alkitab untuk perjalanan berikutnya. Anak ini dengan tulus
tulus hati ingin membantu ayahnya karena dia lihat mobilnya kotor. Kemudian dia lapor, "Papa, boleh nggak saya bantu bersihkan mobil? Saya akan buat dalam waktu yang cepat sehingga Papa bisa pergi dengan mobil yang bersih." "Silakan nak." Lalu anak ini berpikir, apa yang paling cepat yang bisa membuat mobil ini jadi bersih ya? Dia ingat, di dapur mama suka bersihkan belanga goreng atau wajan, itu pakai kawat itu saudara yang kayak aluminium, sudah tahu tuh? Itu sedangkan arang-arang tampias, apalagi cuma kotor mobil ini saudara ya. Wah, dia ada ide, dia ambil ini apa namanya, lalu dia mulai sabunin, kemudian mulai gosok ya. Dia mulai nyanyi, "Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota." Saudara-saudara, dengan semangat 45 dia gosok semua itu lumpur-lumpur yang ada di mobil. Begitu dia semprot, hampir pingsan dia. Kenapa? Bilur-bilur semua mobilnya. Ini mobil baru baret habis. Lalu dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan kepada ayahnya. Dengan keluh dan bisu, dia cuma bilang, "Papa." Tidak sanggup berbicara karena dia tahu pasti ini ancaman luar biasa. Dia tahu papanya paling sayang mobil ini. "Papa, ada apa nak? Bicara nak." Karena berulang kali dia cuma tunjuk begini, akhirnya ayah mengerti ada sesuatu yang tidak beres di luar. Sudah tahu begitu dia pergi keluar, dia kaget mobil yang baru itu baret hancur saudara ya. Nah karena dia pendeta, sebelum dia hukum anak dia berdoa dulu saudara ya. "Tuhan, kalau kau jadi saya, kau bikin apa ini anak Tuhan?" Kau sebelum hukum anak berdoa dulu, Tuhan akan kasih jalan saudara ya. Sebelum kau kasih SP1, SP2, SP3, tanya dulu sama Tuhan saudara ya. Jangan-jangan orang yang paling berseberangan dengan saudara itu bisa menjadi motor buat saudara di kemudian hari. Amin. Jangan cepat-cepat pecat-pecat orang saudara ya. Daud tahu bahwa dia tidak mau menjamah si Saul ini walaupun punya kesempatan beberapa kali. Dan dia bilang, "Saya tidak mau jamah orang ini, biarkan Tuhan yang urus." Saudara, kalau libatkan Tuhan, Tuhan buat menjadi indah. Ya, hanya ada dua kemungkinan, Tuhan kasih tampias atau Tuhan robah dia. "Tuhan, saya percaya dia adalah orang yang Tuhan kirim buat saya. Dan Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat. Taruh kata hari ini dia belum berubah, saya tetap menjadi berkat buat dia." Selesai. Nah saudara-saudara, dia berdoa, "Tuhan, saya bikin apa nih anak ini?" Lalu Tuhan bicara, "Menurut kamu, mana yang lebih berharga? Mobilmu atau anakmu?" Mobilmu gak bisa nginjili, gak bisa doakan orang. Sebagus-bagus dan semahal mobilmu gak bisa bilang I love you. Tapi seburuk-buruk anakmu bisa bilang, "Papa, saya sayang Papa." Saudara. Amin. Kau lebih sayang berlian kah? Sayang kopu suami yang berusaha beli kopu berlian? Sayanglah orang-orang yang ada di dalam rumah saudara lebih daripada barang-barang saudara. Akhirnya dia datang, dia peluk, "Nak, kau lebih berharga daripada mobil itu. Papa sayang kau." Sejak hari itu lahir pengajaran yang luar biasa tentang hati Bapa. Kadang-kadang dalam pengalaman-pengalaman buruk itu kita mengalami banyak hal-hal dan itu menjadi investasi bagi banyak orang di belakang kita yang tidak tahu mau buat apa. Nah mari kita lihat Mazmur 34. Saudara-saudara, sesuai dengan kebutuhan. Saya tadi sudah janji akan melanjutkan Markus 10, tapi tadi sementara kita memuji Tuhan, ini ayat Tuhan taruh untuk kita akan belajar bersama-sama. Mazmur 34, saudara akan lihat di sana ada sedikit beda di kitab Mazmur itu, kadang-kadang di Alkitab elektronik suka beda dengan di Alkitab lembaga lembaga Alkitab Indonesia ini. Jadi saudara bisa compare nanti, kadang-kadang di Alkitab elektronik itu ada tanda kurung, misalnya 7, tanda kurung 8. Nah itu artinya yang di dalam kurung itu ayat di Alkitab Lai atau Alkitab kertas ini. Makanya kalau pendeta pakai Alkitab kertas kadang-kadang beda dengan Alkitab saudara. Misalnya saya berikan contoh, ayat yang ke-6 itu tertujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Di handphone saudara ayat berapa? Ayat berapa? 5. Ya, di Alkitab kertas ayat 6. Kenapa? Karena seluruh Alkitab elektronik yang ada di handphone saudara itu di-download langsung dari King James Version dan itu ayatnya kadang-kadang beda sedikit ya. Ada yang beda 2, ada yang beda 1, ada yang sama. Nah kebetulan di Mazmur 34 ini beda 1.
Ya, jadi di sini sudah ayat 2, saudara masih ayat 1. Di sini sudah ayat 3, saudara masih ayat 2. Di sini sudah ayat 6, saudara masih ayat 5. Ya, jadi saya akan baca Mazmur 34 dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras. Saya tanya, kalau orang pura-pura tidak waras itu waras atau tidak? Waras. Kalau orang pura-pura sakit itu sehat atau sakit? Kalau orang pura-pura happy itu happy atau tidak? Ya pura-pura tidak waras berarti dia bukan orang yang tidak waras. Dia hanya jadi buat hal itu untuk bisa diterima supaya Abimelek ini bisa menerima Daud. Saudara-saudara, apa yang diperbuat oleh Daud itu menjadi viral bukan cuma di antara orang Israel, tapi sampai di kalangan bangsa-bangsa lain. Zaman itu belum ada smartphone, zaman itu belum ada viralkan, tapi Tuhan bisa viralkan. Apalagi sekarang saudara sudah ada tools yang luar biasa, ditambah Tuhan lagi. Tuhan bisa viralkan kau pisang goreng yang kau goreng-goreng di rumah itu. Kenapa? Kalau Tuhan yang berkati, terada yang bisa pele. Amin. Viral, apanya yang viral? Waktu Daud mengalahkan musuh-musuh, ketika dia pulang dari mengalahkan musuh, perempuan-perempuan Israel, perempuan-perempuan Yerusalem menyanyi dan mereka berkata begini, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu nyanyian spontan yang lahir dari hati setiap umat Tuhan. Itu tidak dikarang-karang. Sebentar nanti ketong menyanyi begini biar Saul sakit hati. Tidak. Mereka tidak pernah menyanyikan itu untuk bikin orang lain sakit hati. Itu nyanyian spontan, ya. Tadi seperti Hadi menyanyikan nyanyian spontan. Spontan sudah ya. Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Ternyata nyanyian spontan itu menjadi masalah bagi Saul. Saul tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa Daud lebih hebat daripada dia. Makanya saya khotbah di sini, saudara. Bangsa kita punya banyak leader, tapi kurang bapa. Leader itu akan mengeksploitasi anak buahnya untuk kepentingan dia. Tapi bapa akan mengeksploitasi semua kemampuannya untuk kepentingan anaknya. Itu bedanya. Jadilah bapa di kantor saudara, jadilah bapa di institusi saudara, jadilah bapa di rumah saudara. Bukan masalah gender minggu lalu itu ya. Waktu nyanyian ini sampai ke telinga Saul, dia tidak siap. Saya berdoa saudara-saudara, engkau bukan punya. Saul itu sudah mati tapi dia roh masih ada. Terus bisa lihat orang lain maju, saudara ya. Terus bisa lihat orang lain hebat. Ini di Manado saudara. Begitu di sebelah beli motor baru, papa. Langsung beli motor baru Matic papa. Ketemu punya ini pakai rantai. Setiap 1 kilo rantai terlepas. Lihat nih mama putangan bawa oli terus. Gara-gara rantai terlepas ini saudara ya. Sabar mama, yang penting masih berjalan ya. Berjalan tuh bukan liar tapi masih berjalan saudara ya. Masih yang penting masih berjalan. Minggu berikut tetangga beli televisi besar. Flat. Digital. Papa, dong punya sur digital, dong punya masih tabung, mesti pukul baru gambar keluar saudara. Sabar mama, yang penting bisa nonton. Kalau tidak ada televisi pun kita tidak akan mati mama. Berikut lagi tetangga beli kulkas 2 pintu. Papa, dong kulkas 2 pintu, dong punya pintu cuma 1 baru engsel sudah lepas papa. Mama, yang penting masih dingin. Tiap hari dia diganggu terus dengan tetangga. Akhirnya tuh waktu dia suami teratahan, dia bilang, mama minggu depan papa ada 2M proyek. Dia langsung pijit. Biar suami tidak pegal dia pijit. Lalu dia mulai bayangkan. Rumah baru, mobil baru, kulkas baru. Bukan cuma motor, mobil pun bisa kita beli. Lalu dia tanya, papa 2M itu proyek apa? Kalau bukan nganape mata pica, nganape mulu pica, saudara ya. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur dengan apa yang ada. Yang setuju katakan amin. Nanti sebentar yang masih pulang naik motor, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Karena walaupun motor aku masih bisa pergi ke rumah Tuhan. Baru nanti Tuhan kasih kau mobil, kalau tidak kau tidak pernah puas dalam hidup ini. Amin.
Ada pendeta yang didatangi oleh jemaat, Bapak tolong berdoa supaya saya punya warung jadi kios. Masih pakai sepeda dengan warung. Tuhan berkati dia setia, bayar persepuluhan. Ada ibadah dia paling duluan datang. Tuhan berkati dari sepeda jadi motor, warung jadi kios. Tambah setia saudara ya. Tuhan berkati dari motor jadi mobil, kios jadi toko. Begitu jadi toko, mulai jarang-jarang masuk gereja. Lalu pendeta bilang, loh mana nih orang ini? Sudah 2 minggu berturut-turut gak ketemu. Akhirnya satu waktu dia ketemu, Bapak sudah diberkati Tuhan kok. Dulu waktu warung, pica-pica, lompat-lompat di gereja, menarik kursi-kursi tampias. Sudah, ini kenapa? Sudah tambah berkat, hilang dari peredaran. Aduh Bapak Gembala, hari Minggu dong toko. Kalau saya terbuka dong pindah di toko lain, pelanggan lari. Hati saya nih rindu beribadah, tapi ini gara-gara pelanggan ini. Bapak rindu beribadah? Rindu. Bagaimana kalau kita berdoa dari toko jadi kios lagi? Oh jangan Pak. Karena dulu waktu kios rajin saudara. Saudara kita tidak mau berkat turun, tapi cari Tuhan kita gak mau saudara. Bilang kiri kanan orang itu tidak ada di sini. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hatimu jangan melekat kepada berkat, tapi melekat kepada si pemberi berkat. Hatimu jangan melekat kepada pemberian, melekatlah pada si pemberi. Amin. Kalau orang kasih saudara kado, sudah pasti orang itu pasti tersinggung kalau saudara bilang begini sama kado. Kado terima kasih, kok mantap sekali kado. Aduh. Itu yang kasih itu pasti tersinggung. Saya yang kasih baru dia terima kasih di barang yang saya kasih. Tuhan memberikan kita napas, memberikan kita kekuatan. Berterima kasihlah buat Tuhan, bukan buat pemberian saudara ya. Makanya kenapa Abraham berkenan kepada Tuhan, hatinya tidak melekat kepada pemberian, tapi melekat kepada si pemberi. Bawalah anak yang kau kasihi Ishak, cuman 1 anaknya. Persembahkan di bukit yang aku tunjukkan kepadamu. Dan dia melakukannya. Lalu bangunlah Abraham pagi-pagi, malam itu dia masih tidur. Kalau barang yang berharga diambil daripada kita, pasti tiap malam kita tidak bisa tidur dengan enak. Tapi Abraham bisa tidur, kenapa? Hatinya bukan melekat kepada barang, tapi melekat kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sahabat saya Resa yang main drum ini, waktu kami pulang sesudah mendoakan propertinya yang ada di Jawa Timur saudara ya. Begitu sampai di rumah dia telepon, Bapak saya dapat berkat. Oh puji Tuhan, saya bilang ini pasti, waduh hati saya sudah berbunga-bunga ini. Berkat nih pasti gembala tampias lagi nih kira-kira. Aduh puji Tuhan, rumah saya dibobol Bapak. Barang-barang hilang 1, 2, 3, jumlahnya puluhan juta saudara ya. Saya bilang puji Tuhan. Dia bilang dapat berkat kenapa? Hatinya tidak melekat kepada pemberian, tapi kepada si pemberi. Saya lihat dia bukan makin hari makin susah, tapi makin hari makin diberkati. Bisa bilang amin? Jadi saudara jangan melekat kepada pemberian. Kopu mobil yang baru itu bawa saja ke rumah Tuhan. Nanti kalau tak gores gimana? Itu berhala saudara ya. Sesuatu yang disembah lebih daripada Tuhan itu berhala. Bilang kiri kanan, saya baru mengerti. Jangan ada Allah lain padamu. Profesi bisa jadi Allah lain. Nah Bapak ini tokonya sudah jadi berhala. Kenapa dia rela untuk buka tokonya dan mengorbankan Tuhan yang sudah baik buat dia. Daud mengalami persoalan yang sama. Banyak kali dalam hidupnya dia mengalami ketidakadilan, dia gak salah. Ini bukan saya yang karang lagu, ini orang-orang yang nyanyi dengan spontan. Tapi nyanyian itu membuat Saul menjadi miris. Saya berdoa saudara tidak akan jadi seperti orang ini. Kalau saudara lihat sahabatmu diberkati, bersukacitalah. Kalau dia lebih dulu beli mobil, jangan iri, puji Tuhan. Saya bisa minta tolong dia jemput kalau hujan gitu. Daripada ku iri. Sombong. Baru mobil baru saya sombong. Jangan saudara. Haleluya. Berkati. Nanti saya akan cerita. Ketika engkau memberkati, engkau pun ikut diberkati. Dan Tuhan itu tidak jadi cemburu gara-gara murid-muridnya dipakai luar biasa. Karena Tuhan berkata kepada murid-murid, kamu akan melakukan sama seperti aku, bahkan lebih kalau kamu percaya.
percaya dan itu bukan isapan jempol, benar-benar terjadi. Yang belum pernah Tuhan kerjakan, dikerjakan oleh murid-murid. Dan dia tidak merasa iri, kau lebih hebat dari saya. Dia bangga. Belum pernah Tuhan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Dia umur 30 dibaptis oleh Yohanes. 3,5 tahun dia melayani. Dan di atas kayu salib dia berkata, it's finished, sudah selesai tugas yang kau percayakan buat saya. Dia berkata kepada 3 oknum, kepada Bapa di sorga, Bapa, tugas yang kau percayakan buat saya sudah selesai. Yang kedua dia berkata kepada manusia, umat-umat Tuhan. Dia berkata kepada manusia yang berdosa, yang terhilang, hei manusia, dosamu, utangmu, penyakitmu. Dan yang ketiga dia berkata kepada iblis, dominasimu atas manusia, tiketmu sudah saya ambil, sudah selesai. Sebelum Tuhan membasuh tabernakel sorga dengan darahnya, iblis masih punya akses. Makanya dia menghadap Tuhan. Kau dari mana? Mengelilingi dunia. Kau lihat sapu hamba? Siapa? Ayub. Orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini yang puji sorga ini. Saudara jangan cari puji-pujian dari manusia. Cari puji-pujian dari Tuhan. Haleluya. Murid-murid melakukan pelayanan yang luar biasa. Dan Tuhan tidak terganggu. Apa yang difirmankan terjadi. Selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, dia belum pernah sembuhkan orang dengan bayang. Tapi Petrus menyembuhkan orang dengan bayangnya. Jam berapa Petrus lewat di jalan ini? Kira-kira jam 3. Dong atur orang-orang di pinggir jalan di mana Petrus akan lewat. Belum tumpang tangan, cuman bayangnya kena orang sakit, sembuh. Benar apa yang Tuhan bicarakan. Kamu akan berbuat sama seperti aku, bahkan lebih. Di pintu elok atau pintu emas atau gerbang elok ya, ada orang yang sakit 40 tahun minta-minta. Lalu Petrus pergi beribadah dengan Yohanes. Kemudian dia melihat orang itu. Lalu dia berkata begini, saya tidak punya uang, saya tidak punya emas. Artinya saya tidak punya koin yang bisa saya berikan buat kau. Tapi apa yang saya punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Tuhan pernah membuat orang lumpuh di kolam Bethesda berjalan. Petrus pun pernah melakukannya di pintu gerbang elok. Lalu dia melompat-lompat dan bilang, stop bicara. Karena umurnya sudah 40 tahun sudah ya. Jadi dia di mana-mana, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat. Itu berita yang paling menyakitkan bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bilang, stop, siapa yang bikin? Itu Petrus, dong panggil Petrus sidang. Stop, kok bicara-bicara dengan nama itu Kok bikin Yerusalem ini semua mengenal dengan nama Yesus itu. Lalu Petrus yang orang sederhana, orang nelayan yang sederhana, berkata kepada mereka begini, pilihlah mana yang benar menurut kamu, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Bagi kami tidak akan berhenti berbicara tentang nama Yesus. Lalu mereka berkata begini, ini manusia-manusia yang telah laku dulu kenapa dong sudah jadi luar biasa kayak begini. Memang mereka nelayan-nelayan yang sangat kasar, tapi Tuhan panggil mereka. Dan ketika kita mengiring Tuhan, mujizat terjadi di tengah perjalanan kita. Engkau diubahkan dari hari ke hari ketika engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Coba perhatikan keadaan saudara hari ini, jauh lebih baik dibanding waktu saudara pertama kali dipanggil Tuhan. Benar ya? Bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa ada pewahyuan-pewahyuan, ada impres-impres ya. Hidup saudara makin hari makin menjadi berkat. Dulu gampang tersinggung, sekarang enggak. Orang mau puji atau tidak, haleluya saja. Saudara-saudara, mari segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. F. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
naik satu. Oh, oh, oh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan bangkit mengalahkan maut, kau hidup Tuhan, kau sanggup dalam ada kuasa. Saya rindu sama-sama selamanya. Selamanya Tuhan kau sanggup. Bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan satu bulan. Selamanya Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Ini contoh pertama bagaimana Petrus melakukan jauh daripada apa yang Tuhan lakukan. Yang belum pernah dilakukan oleh Tuhan, dilakukan oleh Simon Petrus. Kamu akan buat lebih. Paulus lagi khotbah, lagi pelayanan. Paulus, ada orang sakit butuh pelayanan. Aduh, ini khotbah belum selesai. Terus gimana? Nih, bawa saya sapu tangan yang bekas gosok keringat, sapu tangan yang mungkin basah dengan keringat yang mengalir di tubuhnya. Dibawalah kepada orang sakit itu, diletakkan kepada orang sakit. Orang sakit itu sembuh. Perempuan berdarah menjamah ujung jubah yang dipakai oleh Tuhan. Paulus putus hubungan dengan sapu tangan, pergi menjauhi dia. Dan ternyata di sapu tangan itu pun ada kuasa. Kamu buat lebih daripada aku buat. Dan Tuhan tidak merasa terganggu. Saya berdoa yang ada pada roh saudara adalah roh Tuhan, bukan roh Saul. Kalau Saul dia iri, cemburu, lalu mulai cari jalan bagaimana habisi karir orang ini. Dia punya karir ini sudah membahayakan posisi saya. Sebetulnya posisi kita itu bukan karena ancaman-ancaman orang, tapi karena Tuhan yang beri. Mazmur 75 bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian, tapi itu datang daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang angkat saudara, makanya kalau kau punya orang dalam, tidak usah susah karena kau punya orang luar angkasa, yaitu Tuhan Yesus saudara ya. Dia lebih hebat dari segalanya. Amin. Tulis di tatu saudara, sapunya orang luar angkasa dan di situ sapu kantor pusat. Tuhan yang memerintah selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya dia berkuasa. Selamanya Tuhan kau sanggup. Langsung selamanya Tuhan kau sanggup. Ya mantap. Tuhan berkati saudara. Jangan ada iri hati, karena iri hati pasti mengeringkan tulang. Saya percaya kalau sampai Saul tidak dibunuh oleh orang-orang Filistin di bukit Gilboa, gunung Gilboa, dia pasti akan mati osteoporosis. Karena iri hati terus. Biar saudara minum Anlen tiap hari, tapi kalau iri hati tetap osteoporosis. Saudara ya. Betul, karena Alkitab tidak pernah salah. Iri hati mengeringkan tulang. Apa itu tulang kering? Osteoporosis. Saya kalau lewat di daerah utara di Galilea, guide akan menunjukkan saya itu Pak, Gunung Gilboa. Sudah tahu Gunung Gilboa? Tidak ada pohon-pohon. Kiri kanan hijau. Tapi di Gunung Gilboa tidak ada. Kenapa? Waktu Saul meninggal, Daud menyanyi di dalam 2 Samuel pasal pertama. Telah gugur pahlawan di Israel. Jangan ada embun di Gunung Gilboa. Dan sampai hari ini, Gunung Gilboa itu nggak ada pohon-pohon yang tinggi. Karena Daud pernah menyanyikan, ini orang yang bunuh-bunuh dia. Dia nyanyi saudara ya. Apakah engkau sedih kalau orang yang pernah menyusahkan engkau itu mengalami kesulitan? Ada roh Allah di dalam engkau. Tapi kalau engkau bahagia ketika dia sulit, saya percaya itu bukan roh Tuhan. Alkitab berkata menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Alkitab tidak bilang begini, menangislah dengan orang yang tertawa dan tertawalah dengan orang yang menangis.
Amin. Kalau orang itu sukses, tertawalah. Kalau orang itu susah, menangislah. Dan waktu musuh daripada Daud ini mati, dia tulis puji-pujian. Telah gugur pahlawan di Israel. Dia masih melihat Saul sebagai pahlawan. Karena bagaimanapun juga, dia telah memimpin Israel. Dia telah menggembalakan umat Tuhan. Soal dia punya kesalahan, dia punya kekurangan, dia punya urusan dengan Tuhan. Tugas saya mendoakan dia. Kalau ada seseorang menerima upah karena perbuatan dosanya, saya pastikan saudara tidak punya saham di dalamnya. Kalau ada orang itu bertobat dan dipakai Tuhan, saudara punya saham di dalamnya. Karena saudara mendoakan dia. Amin. Kalau ada orang balap-balap di kopu motor tengah malam bikin kau tidak bisa tidur, jangan berdoa, Tuhan dia belum mati-mati lagi, saya berdoa tiap malam supaya dia mati cepat. Kenapa dia belum mati-mati? Tambah sehat dia, saudara ya. Dan satu waktu kalau dia mati sebelum bertobat, kau punya saham di dalamnya. Lebih baik kau berdoa, Tuhan tolong dia supaya dia bertobat sebelum dia mati. Karena kalau dia balap-balap begini selama bisa tabrak tiang listrik, game over. Sebelum dia tabrak tiang listrik, Tuhan, dia terima Tuhan dulu. Dan waktu dia masuk ke sorga, Tuhan bilang begini, karena doa itu orang tetanggamu itu, yang kau bikin ribut tiap malam, kau ada di sini. Tanam saham untuk kebaikan, bukan kehancuran. Haleluya. Saul berusaha untuk membunuh Daud, tapi Daud tetap tanam saham untuk kebaikan. Walaupun dia punya kesempatan untuk bunuh, dia tidak melakukannya. Lalu dia tulis Mazmur 34 ini. Saudara, ada satu sesi yang saya belum sempat selesaikan, dan saya tidak mau berhutang buat saudara karena masih ada waktu. Saya ingin selesaikan sendiri karena khotbah ini pernah gantung ya. Ya, saya nggak tahu bagaimana Tuhan pimpin sampai saya sempat gantung khotbah ini. Yaitu bagaimana apa yang kita serukan itu undangan. Saudara mungkin pernah dengar introduce-nya ya. Bagaimana orang-orang di Bali itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yang main bass ini orang Bali, saudara ya. Dan saya pergi ke Bali itu banyak rumah ornamen, kaos-kaos, oleh-oleh dari Bali itu gambarnya bukan orang cantik, tapi orang menyeramkan. Lea, saudara ya. Taring atas bawah, lidah menjulur, mata menyala, saudara ya. Saya tanya, ada orang Bali model begini enggak? Mereka bilang, tak ada, orang Bali cantik-cantik gitu ya. Lalu saya tanya, ini dapat dari mana nih gambar ini? Waktu bersemedi, waktu bertapa. Jadi saudara, kadang-kadang di alam nyata tidak ada, di alam roh ada. Saudara pergi ke daerah Jawa, saudara akan ketemukan banyak itu yang hidung panjang gitu, petruk, lalu di belakang ada ekor. Keliling Jawa Timur sampai Jawa Barat sudah nggak akan ketemu satu pun manusia Jawa yang ada ekornya, tidak ada. Tapi di dunia roh ada. Di dunia roh ada. Makanya sudah setiap ucapan yang saudara ucapkan, keluarkan itu merupakan undangan. Firman Tuhan jelas berkata yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Kenapa? Yang datang adalah roh Yesus. Ini mungkin off the record, saudara ya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pendeta yang mendoakan orang untuk pergi umroh. Saya sudah cerita intronya, saudara ya. Dan karena orang ini melihat bagaimana pendeta ini melayani semua orang dengan sukacita dan doanya berkuasa, dia bilang, Pak tolong doakan, pikir sakit kah, atau ada masalah keuangan, tapi ternyata dia mau pergi umroh. Oh, kalau umroh, iya, tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Gak apa-apa, aku utus saudaraku ini pergi umroh dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, ada pendeta yang utus orang pergi umroh. Saudara tahu waktu dia pergi, itulah kasus di mana tragedi terowongan Mina terjadi. Tahun 90 ada 1426 orang yang mati. Tetangga-tetangga sudah dapat ke info, sudah dikubur keluarga mereka di sana. Mereka bersyukur karena mati di sana terhormat. Ini bapak satu ini yang didoakan ini terada kabar. Kenapa belum ada kabar ini? Kaget, terkejut, tidak percaya. Muncul dia. Kok teman-teman semua lewat baru kok masih berdiri. Saya mau pergi ke gereja dulu. Loh, kau ingat ya, kau itu sudah haji loh. Tapi saya mau pergi kasih tahu bahwa nama Yesus itu nama yang berkuasa. Dia cerita, dia udah ada di terowongan, di dalam terowongan dan ada di lapisan paling bawah. Dan dia sudah pasti akan mati. Tiba-tiba dia ingat nama yang dipakai oleh pendeta ini untuk mendoakan dia. Dan dia berdoa begini, Yesusnya orang Kristen. Dia belum percaya Tuhan. Sama dengan orang yang lumpuh 38 tahun, dia belum kenal Tuhan. Karena waktu dia angkat tilam, orang ahli Taurat dan ahli Farisi marah. Kenapa kau angkat tilam ini hari Sabat?
Saya tidak tahu ada yang suruh angkat. Siapa yang suruh? Saya tidak tahu, pokoknya sekarang saya berjalan. Waktu dia pergi bawa persembahan ke rumah Tuhan karena sudah disembuhkan, Yesus ada di sana. Baru dia kasih tahu, ini dia. Lalu tahulah mereka Yesus yang melakukannya dan mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Bayangkan dia pun belum kenal Tuhan. Sama seperti Bapak ini berdoa, Yesusnya orang Kristen, tolong saya. Belum amin, dia kaget dia sudah ada di luar terowongan. Nanti sudah bisa searching di Google ya, sudah lihat kasus tragedi terowongan itu tahun berapa? Tahun 90. Ya saya belum lahir. Banyak dari saudara belum lahir. Tapi itu tragedi yang sangat mematikan karena 1426 orang yang meninggal. Tapi Bapak ini pulang dan bersaksi, yang berseru kepadanya akan diselamatkan. F. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ini cuma satu potong dari lagu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Oh, oh, oh. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Kami mengalami kecelakaan maut waktu turun dari Mount Hagen, negara tetangga Papua Nugini. Itu seperti Wamena turun ke Jayapura, ya, dari Highland, dari daerah dataran tinggi 7 turun ke, kami mau menuju ke daerah pelabuhan Lei, kayak kota industri begitu sudah ya. Dan waktu itu kami kendarain mobil baru, Grace, cabut dos, Land Cruiser VX Turbo. Turbo itu bukan turunan bodoh, bukan saudara ya. Turbo itu ada tenaga tambahan begitu ya. Jadi, waduh, yang bawa ini orang Medan saudara ya. Saya masih ingat marganya Sianturi. Dan dia overconfident sekali dengan mobil ini saudara. Dan dia penasaran gimana turbonya ini bekerja. Tarikannya pasti luar biasa. Dan itu penasarannya belum bisa terlampiaskan karena kita turun dari gunung itu, tikungan-tikungan banyak saudara ya. Jadi dia mau gas belum bisa. Nah kurang lebih 10 menit kita masuk di satu kota namanya Goroka. Itu jalan lurus sekali. Disitulah dia tes mobil ini. Yang lain sudah tidur, saya duduk di tengah, orang tengah tidak pakai safety belt. Dan kalau perjalanan saya tidak suka tidur, saya suka lihat panel instrumen ya. Wah itu saudara dia gas dalam hitungan kurang dari 10 detik bisa sampai 140 km per jam. Cepat sekali, baru saya bilang, wah ini turbo ya. Begitu 140 km per jam, babi menyeberang saudara ya. Hukumnya sama dengan di sini. Nah saudara-saudara begitu, dia hindari babi, ada orang, dia hindari orang, kita jalan dengan moncong, jalan dengan atap saudara. Dan mobil itu akhirnya berhenti dengan moncong berhadapan dari mana kami datang. Dan dia punya velg itu jadi kayak kerupuk hancur, semua kami harus keluar lewat kaca depan karena pintu tidak bisa dibuka lagi. Waktu dibawa ke dealer Toyota, semua ahli-ahli berkata pasti semua orang di dalam mobil ini meninggal. Ternyata kami semua selamat, cuman satu sederhana, kami berseru kepada nama Yesus. Yesus, bukan bilang mama, bukan saya. Yesus yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Semua kami ada 6 orang selamat. Cuman mobil saja yang rusak. Paulus pernah mengalami karam kapal yang luar biasa. Dan Tuhan datang bilang begini, jangan takut Paulus, kasih tahu sama mereka, semua kamu akan selamat kecuali kapal ini. Dan cuman kapal yang hancur, semua selamat. Amin. Berseru kepada Tuhan Yesus. C. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolongku. Berseru pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru. Jadi waktu engkau berseru atau memanggil itu undangan. Saya minta dan saya mohon di dalam nama Yesus. Terada yang undang babi dengan anjing lagi. Babi ko
anjingku. Saudara mengundang spirit anjing turun ke dalam orang itu. Jadi saya tuntaskan ini yang belum selesai yang lalu. Jangan salah undang, tetap panggil nama Yesus. Tetap berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Dia punya keadaan stres berat, tapi dia punya ucapan syukur. Ayat yang kedua, aku hendak memuji-muji Tuhan, puji-pujian kepadanya tetap di dalam segala waktu. Jangan nyanyikan penyakitmu, nyanyikan kesembuhan dari Tuhan. Ketemu orang, aduh saya ini cancer stadium 3, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Itu kau nyanyikan kau penyakit. Nyanyikan Tuhan punya kebaikan. Saya percaya Tuhanku luar biasa. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan pergi berdoa buat seorang jemaatnya yang sakit. Lalu sebelum berkhotbah, sebelum pergi berdoa kan diajak satu temannya yang juga penyintas ya. Penyintas itu orang yang masih dalam proses pemulihan, saudara ya. Lalu begitu dia berkhotbah, Bapak kita berdoa tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia bilang stop. Dia kaget, ini ada jemaat yang kasih henti khotbah, saudara ya. Apa? Tuhan mendatangkan kebaikan. Ini saya sakit sekali ini. Kalau tidak minum obat ini saya sakit sekali. Saya menderita sekali, ini obat cukup tinggi dosisnya. Teman yang satu bilang ini, mana Bapak obat? Dia cerogoh sakunya. Bapak lihat saya punya, lebih tinggi dosis daripada Bapak. Dia kaget. Kok bisa datang doakan saya? Sementara kau punya lebih parah. Karena saya tidak bicara penyakit, saya bicara kesembuhan. Dia diam, saudara ya. Stop nyanyikan masalah saudara. Nyanyikan kebesaran Tuhan. Bisa bilang amin? Stop nyanyikan pergumulan saudara, nyanyikan kebaikan Tuhan. Walaupun engkau belum lihat, nyanyikan. Engkau akan menerima apa yang kau nyanyikan. Kalau kau nyanyikan kebaikan Tuhan, kau akan mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara Saniwaro kenapa sembuh? Karena dia nyanyi kebaikan Tuhan. Dokter bilang harus game, tapi ketika kita nyanyi kebaikan Tuhan, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Dia tidak menyanyi Tuhan, aku punya banyak masalah. Dia bilang begini, aku hendak memuji-muji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saya tidak peduli persoalan saudara seperti apa, tapi hari ini nyanyikan kebesaran Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan kebesaran Tuhan. Minta nada, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, kekuatanmu ajaib.
sudah Tuhan sembuhkan. Periksa keadaanmu sudah Tuhan pulihkan. Waktu engkau menyanyi kebesaran Tuhan, engkau akan mengalami kebesaran Tuhan. Dalam keadaan tekanan yang hebat sebagaimanapun, tetap nyanyikan kebesaran Tuhan. Daud menyanyi kebesaran Tuhan. Yosafat menyanyikan kebesaran Tuhan. Mereka bukan berperang, mereka menjarah. Kita bukan berperang, kita akan menjarah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang terikat sudah Tuhan bebaskan. Karena waktu nyanyi kebesaran Tuhan, Paulus dan Silas tidak menyanyikan keadaan sakit mereka, tapi mereka memuji Tuhan dan Tuhan bebaskan mereka, plus jarahan jiwa-jiwa terjadi. Kami percaya orang-orang yang kami doakan akan dijawab oleh Tuhan, akan dijamah oleh Tuhan. Mari pegang benih yang sudah Tuhan siapkan. Di depan kita ada kotak pembangunan di tengah, dan untuk persembahan ucapan syukur, misi diakonia dan persepuluhan ada di kiri dan kanan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami percaya ini kehormatan yang Kau berikan bagi kami. Kami lebih daripada orang-orang yang menang. Kami menabur karena kami menyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan menolong perjalanan kami, Tuhan menambahkan usaha kami, Tuhan menambahkan usia kami, dan Tuhan juga menolong apa yang kami kerjakan sepanjang minggu ini. Dan kami percaya pergumulan-pergumulan kami sudah selesai. Tuhan berkati, kami siap menabur dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur, sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya kami berdiri hanya untuk-Mu. Selasa ada pertemuan setiap jam 6 di sekretariat. Tiap hari Sabtu ada doa pagi jam 5. Datang dan kita menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan minggu depan kita sudah ada di minggu yang ketiga tanggal 17. Saya percaya setiap hari rahmat Tuhan baru bagi kita semua. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta, terus dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta.
memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Sinar kemuliaan ini menyembuhkan sel kanker, menyembuhkan tumor, menyembuhkan segala bisnis kami yang sakit, menyembuhkan segala kerja kami yang sakit. Dan Tuhan berikan kami kasih karunia, kekuatan untuk tetap memuji Tuhan. Bukan menyanyikan masalah, menyanyikan kebaikan Tuhan. Bukan menyanyikan penyakit, menyanyikan kesembuhan. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kami, memberikan tuntunan direction. Dan Tuhan berikan kami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Anak-anakmu perkasa di muka bumi dan seluruh hidupmu. Demikianlah kekuatanmu. Tuhan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan menuntun engkau di jalan-jalan yang benar. Dan Tuhan akan berjalan mendahului engkau di setiap perjalananmu. Semua yang sudah terima berkat nyanyikan bersama-sama.